Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Fadi rahimakumullah, kita memasuki hari ke-12 dari program One Day One Ayah. Kali ini kita membahas tentang sepak terjang kerumitan hidup kebodohan dari orang-orang yang munafik yang disampaikan oleh Allah di dalam ayat Al-Quran di ayat ke-13 surat Al-Baqarah. Bagaimana perilaku buruk mereka, kebodohan-kebodohan mereka. Mari kita ngaji Fuadi. Baik Sobat Fuadi rahimakumullah, langsung kita lanjutkan dengan analisa kata per kata karena ini ayatnya cukup panjang. Semoga bisa kita selesaikan. Wa idza qila, wawu huruf ataf, ya, hukumnya mabni. Idza, masih kita ingat pembahasan di hari sebelumnya, kalimat idza kalimat isim dia dzarfiyah, maknanya dzarf sehingga mahalnya mahal nasab. Ya, nasabnya hanya dalam mahal, tapi sekaligus dia juga syartiyah, mengandung makna syarat, sehingga nanti harus kita cari tahu mana yang menjadi jawabnya. Wa idza qila, dan ketika dikatakan, qila sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Qila adalah fi'il madhi yang secara makna adalah mabni majhul. Mabni maklumnya qala. Qala berkata, qila dikatakan, ya, dikatakan. Wa idza qila, dan ketika dikatakan qila, ini fi'il madhi. Fi'il madhi hukumnya mabni. Mabni apa? Mabni fathah di sini. Ya, fi'il madhi mabninya mabni fathah. Kemudian mengapa kok mabni fathah? Karena tidak bersambung dengan, ya benar, wawu jamak maupun dhamir rafa mutaharrik. Selanjutnya, ya, lahum, ini adalah jar majrur, ya, ini adalah jar majrur. Lam ini huruf jar, hukumnya mabni. Hum ini adalah isim dhamir, hukumnya mabni, tapi kedudukannya sebagai majrur, ya, sebagai majrur dari huruf jar ini, sehingga i'rabnya jar, tanda jarnya ya tidak ada karena dia mabni, maka i'rabnya atau jarnya hanya dalam mahal. Jar majrur di sini tidak memiliki kedudukan. Mungkin ada yang bertanya, kemarin kita sudah membahas tapi belum kita bahas. Qila di sini fi'il. Fi'il biasanya butuh pada fa'il, tapi di sini fi'ilnya fi'il mabni majhul. Harusnya ada naibul fa'ilnya dong. Mana naibul fa'ilnya? Kemarin belum kita bahas juga. Naibul fa'ilnya sebenarnya adalah apa yang dikatakan. Wa idza qila, dan ketika dikatakan, apa yang dikatakan? Nah, yang dikatakan inilah yang menjadi mabni majhul, yang menjadi naibul fa'il, yaitu apa? Aminu kama amanan nas. Jadi kalimat aminu kama amanan nas ini adalah kalimat yang mereka katakan, sehingga kalau misalkan ini dalam penulisan modern, wa idza qila lahum, ini terus ada titik duanya, ya, titik dua, ini adalah perkataan yang dikatakan, yang disampaikan kepada orang-orang munafik ini. Apa yang dikatakan? Aminu, berimanlah siapa kalian, ya, kalau kita terjemahkan Indonesia dibalik, kalian berimanlah. Jadi kalau pakai Indonesia cara menerjemahkan perkatanya yaitu dengan membalik menjadi susunan SPOK, subjek predikat objek keterangan. Aminu, berimanlah siapa kalian, ya, kama amana, dengan sebagaimana telah beriman siapa annasu, manusia. Aminu ini namanya adalah fi'il amr, ya. Fi'il amr itu hukumnya adalah mabni. Mabni apa? Mabninya fi'il amr sama dengan tanda jazmnya ketika mudhari', ya. Saya ulangi, fi'il amr ini hukumnya mabni. Mabninya mabni apa? Sama dengan tanda jazmnya ketika ia adalah fi'il mudhari'. Aminu ini misalkan dia fi'il mudhari', dia adalah fi'il mudhari' yang bersambung dengan wawu, ya, wawu jamak. Berarti kalau di fi'il mudhari' kategorinya masuk di af'alul khamsah. Af'alul khamsah jazmnya dengan membuang nun. Berarti di sini fi'il amr ini sama, berarti fi'il amr ini hukumnya dia adalah mabni. Mabni apa? Mabni dengan membuang nun. Mabniun ala hadfin nun, mabni dengan membuang nunnya. Baik,
Ini fiil amr aminu. Kemudian wawunya di sini, ingat fiil selalu butuh pada fa'il. Mana fa'ilnya wawu ini? Wawu ini berkedudukan sebagai fa'ilnya aminu, siapa kalian, ya. Nah, fa'il i'rabnya adalah rofa. Rofaknya gimana? Hanya dalam mahal. Mengapa? Karena wawu jamak adalah isim dhamir yang berhukum mabni. Aminu, berimanlah siapa kalian. Nah, kita masuk ke sini terlebih dahulu. Kama amana. Ka ini adalah huruf jar, ya. Ka ini adalah huruf jar. Huruf jar hukumnya mabni. Ya. Ma di sini adalah huruf. Hurufnya huruf apa? Disebut huruf masdar. Ya, huruf masdar. Apa itu huruf masdar? Huruf yang mencetak fiil setelahnya menjadi bermakna isim. Ya, kama amana ini berarti sebagaimana telah beriman. Jadi ini ka dan ma kita jadikan satu, maknanya menjadi sebagaimana. Amana telah beriman. Kama amana sebagaimana telah beriman. Jadi di sini adalah pemaknaan dari kama amana. Nah, kemudian yang harus kita ingat, huruf masdar ini mencetak fiil sebelumnya itu menjadi kalimat isim, ya. Nah, berarti di sini kalau kita maknani menjadi isim, kama amana sama dengan kaimanin nasi, sebagaimana imannya umumnya manusia. Nah, seperti itu, ya. Jadi di sini namanya huruf masdar yang membentuk suatu masdar dari fiil setelahnya. Masdar yang terbentuk namanya masdar muawwal. Kemudian kedudukannya sebagai apa? Nah, di sini yang kemudian agak perlu kita bahas. Ini adalah dia menghilangkan maf'ul mutlak. Jadi sebenarnya kalau diredaksikan secara lengkap, aminu, berimanlah siapa kalian, imanan, dengan iman, kama amana, nah, yang sebagaimana iman telah beriman siapa annasu, manusia. Jadi sebenarnya dia adalah naat. Naat dari apa? Naat dari maf'ul mutlak yang dibuang. Oleh karena itu di sini kita munculkan maf'ul mutlaknya. Ya, mau kita muncul. Berarti kalau misalkan dimunculkan redaksi yang kita bisa kira-kirakan, aminu imanan kama amanan nasu. Ya, kalau di takwil menjadi aminu ka imanin nasi, berimanlah dengan sebagaimana imannya manusia. Nah, seperti itu. Berarti maf'ul mutlaknya di sini dibuang dan sebenarnya ini menjadi naat dari maf'ul mutlak yang dibuang tersebut. Maf'ul mutlak itu terkait dengan fi'il. Berarti aminu imanan. Aminu, berimanlah siapa kalian, imanan dengan keimanan, kama amana, yang sebagaimana telah beriman siapa annasu, manusia. Baik, semoga bisa dipahami kedudukan atau susunan kama amana ini. Jadi ada maf'ul mutlak yang dibuang yaitu imanan secara redaksi. Terus kemudian namun kemudian setelah itu dibuang, kama amana langsung menggantikan kedudukan itu. Maka jadilah kama amana tanpa ada imanannya. Aminu kama amana. Amana ini fi'il madhi, hukumnya mabni fathah, ya. Mengapa mabni fathah? Tidak bersambung dhamir rafa mutaharik maupun wawu jamak. Ya, fi'il butuh pada fa'il. Mana fa'ilnya? Annasu, sebagai fa'il i'rabnya rafa, tanda rafa'nya dengan dhammah karena isim mufrad. Ya. Baik, kita lanjutkan. Tadi kita sudah ketemu dengan idza. Nah, idza adalah syartiyah, syarat. Mana jawabnya? Di sini jawabnya. Qalu, maka berkata siapa mereka. Jadi ketika orang-orang munafik ini dikatakan kepada mereka, kalian harusnya beriman sebagaimana umumnya orang-orang yang beriman, mereka terus berkata, menjawab dengan seperti ini. Qalu, kalimat fi'il madhi, hukumnya mabni dhammah karena bersambung dengan wawu jamak. Wawu jamak ini kalimat isim, ya, isim dhamir, hukumnya mabni, kedudukannya sebagai fa'il harus rafa, namun rafa'nya hanya dalam mahal. Baik.
Apa yang mereka katakan? Qalu, mereka berkata, apa yang mereka katakan? Anu'minu. Ini berarti sama kayak tadi. Ini kalau dalam tulisan modern, ini titik dua, kemudian ini adalah yang mereka katakan. Jadi ini adalah yang mereka katakan. Ini berarti tanda petik ya. Anu'minu, apakah akan beriman siapa kami? A, ini adalah kalimat huruf, namanya huruf istifham, kata tanya. Apakah, ya, anu'minu, apakah akan beriman siapa kami? Perhatikan, nu'minu ini adalah fi'il mudhari'. Nah, di sini mohon maaf, di sini ada kekurangan. Harusnya di sini ada fi'il mudhari' yang i'rabnya apa, ya? Nu'minu karena ini fi'il mudhari' yang tidak bersambung dengan dhamir rafa' fi'il mudhari' yang sepi dari amil nasib maupun jazim, masya Allah. Belibet sudah ya. Jadi ini fi'il mudhari' yang sepi dari amil nasib maupun jazim, maka i'rabnya harus rafa'. Nah ini tapi kurang ini ya, kurang, harusnya mudhari' titik dua ra, mudhari' yang i'rabnya rafa'. Tanda rafa'nya menggunakan apa? Menggunakan dhammah ini. Mengapa menggunakan dhammah? Karena ia adalah termasuk kategori fi'il mudhari' shahihul akhir, atau ditambahi walam yattasil bi akhirihi syai'un, fi'il mudhari' yang sahih akhirnya dan tidak bersambung dengan apapun sehingga tidak masuk kategori af'alul khamsah. Baik, berikutnya fi'il mudhari' ya, itu fi'il itu butuh pada fa'il. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya berupa dhamirun mustatir, berupa dhamir yang mustatir di sini ya. Dhamir mustatir. Dhamir mustatir itu dhamir yang tidak nampak. Lalu di mana dhamir ya tidak nampak? Apakah nun ini? Bukan. Nun ini hanya sebagai indikator yang menunjukkan bahwa dhamirnya itu adalah berupa nahnu yang tersimpan di sini. Tapi bukan nun ini, karena dhamir itu harus dhamir yang sebagai fa'il harus jatuh setelah fi'ilnya. Jadi tidak mungkin kita katakan nun ini adalah dhamirnya. Ini hanya indikator saja. Baik, berikutnya berarti fa'ilnya berupa apa? Dhamir mustatir. Ya, kalau dimunculkan berupa nahnu, apakah akan beriman siapa kami? Sudah, fi'il dan fa'il disebut jumlah fi'liyah. Kama amana, bersama seperti tadi, dengan sebagaimana telah beriman. Di sini gak usah kita ulangi. Ka adalah kalimat huruf-huruf jar, ma adalah huruf-huruf masdar, berfungsi memasdarkan fi'il setelahnya. Amana fi'il madhi, i'rabnya hukumnya adalah mabni fathah karena tidak bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik maupun wawu jamak ya. Huruf masdar yang masuk ke fi'il ini mencetak suatu isim muawwal atau masdar muawwal. Berarti kama amana sama dengan ka imanis sufaha. Kama amanas sufaha sama dengan ka imanis sufaha, sebagaimana imannya orang-orang yang bodoh. Anu'minu, apakah akan beriman siapa kami? Kama amana. Nah di sini kama amana sama seperti tadi, dia menggantikan maf'ul mutlaknya yang dibuang ya. Maf'ul mutlaknya harusnya anu'minu imanan kama amanas sufaha, atau anu'minu imanan ka imanis sufaha. Tapi di sini maf'ul mutlaknya dibuang dan langsung digantikan oleh ini naatnya ini, maka jadilah kama amanas sufaha. Anu'minu, apakah akan beriman siapa kami? Kama amana, dengan sebagaimana telah beriman ya. Siapa as-sufaha? Orang-orang yang bodoh. Siapa yang mereka maksud orang-orang yang bodoh? Ini orang-orang yang telah beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah. Mereka menyebut mereka orang-orang yang beriman itu sebagai as-sufaha, orang-orang yang bodoh. Orang yang imannya benar-benar malah mereka sebut sebagai as-sufaha. Maka Allah dengan nada murka Allah menyampaikan, ala, ingatlah, innahum, sungguh mereka itulah orang-orang munafik itu, hum, mereka lah, as-sufaha, adalah orang-orang yang bodoh. Bukan orang-orang yang beriman itu yang bodoh, kalianlah yang bodoh ya. Ala sudah kita sebutkan, ini adalah harfun litambih, huruf hukumnya mabni. Innahum, inna kalimat isim
Ya, maaf, inna kalimat huruf, Masya Allah sudah mulai belibet. Inna ini kemarin banyak dikritik. Mohon maaf Sobat Fuadi ya. Jadi kalau ada salah ucap atau apa, mohon langsung berikan saran, kritik, masukan di kolom komentar agar kita bisa berdiskusi. Siapa tahu memang ada kesalahan yang saya ucapkan. Baik, inna ini kalimat huruf, hukumnya adalah mabni. Kalimat inna punya amal yaitu menasabkan isimnya, merofakkan khobarnya. Hum sebagai isimnya berarti mahalnya nasab, as-sufaha'u sebagai khobarnya inna adalah i'rabnya rofa. Tanda rofaknya dengan dhammah di sini karena dia adalah jamak taksir. Jadi as-sufaha jamak taksir. Bentuk mufradnya safihun, sufahaun. Safihun satu orang yang bodoh, sufaha orang-orang yang bodoh. Baik. Lalu hum di sini sama seperti pada pembahasan ayat ke-12. Hum di ayat yang ke-12 ini adalah sudah pernah saya sampaikan. Silahkan yang belum memahami bisa langsung klik link yang di atas. Ini mohon untuk nanti editor, ini klik link yang di atas ini. Jika belum memahami, hum ini bisa dijadikan taukid atau bisa dijadikan sebagai dhamirul fasl, atau ada juga yang menjadikan sebagai mubtada mufsiduna khobarnya, kemudian jumlah ismiyahnya sebagai khobar dari inna. Ya, tapi itu rumit, kita pakai yang mudah. Innahum sungguh mereka, hum mereka adalah as-sufaha orang-orang yang bodoh. Walakin la ya'lamun, walakin la ya'lamun. Wawu, oke, wawu di sini adalah huruf ataf, lakin juga huruf ataf, la huruf nafi, ya, sehingga ketiga-tiganya kalimat huruf ini hanya menambahkan makna tapi tidak beramal secara i'rab. Ya'lamuna ini adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' hukumnya mu'rab, ya, i'rabnya rofa karena tidak didahului oleh amil nasib maupun amil jazim. I'rabnya rofa, tanda rofanya dengan subutun nun, tetapnya nun, ya. Mengapa? Karena dia af'alul khamsah. Kita mengingat sedikit apa itu af'alul khamsah. Fi'il mudhari' yang bersambung dengan salah satu alif tasniyah, wawu jama' dan ya muannas mukhatabah. Terakhir, wawu ini adalah isim dhamir, kedudukan sebagai fa'il, i'rabnya rofa, rofaknya hanya dalam mahal karena dhamir berhukum mabni. Baik, Sobat Fuadi rahimakumullah, apa yang bisa kita ambil dari ayat ini? Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha. Ketika mereka diminta untuk beriman sebagaimana umumnya orang beriman, mereka mengatakan, masa kami harus beriman seperti orang-orang bodoh itu? Apa maknanya? Mereka orang-orang munafik punya sifat merendahkan orang lain. Mereka takabur, mereka sombong. Kesombongan mereka inilah yang mengkungkung mereka, yang membuat mereka merasa layak untuk bertindak semena-mena, untuk bertindak buruk, ya, sehingga mereka bertindak buruk tapi merasanya mereka adalah orang-orang yang baik. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Ala, ingat, kata Allah, innahum, sungguh mereka itu, hum as-sufaha, mereka itulah orang-orang yang bodoh. Mengapa mereka disebut sebagai orang-orang yang bodoh? Karena hakikat dari kebodohan adalah ketika seseorang tidak memahami tentang kebenaran, tidak memahami tentang sesuatu yang benar-benar kenyataan fakta dari sebuah kebenaran. Oleh karena itu Allah menutupnya dengan walakin la ya'lamun, tapi mereka tidak mengetahui bahwa mereka adalah orang-orang yang bodoh yang hakiki. Sobat Fuadi rahimakumullah, sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.